Shalom teman-teman, saya Agustinus. Di bulan Desember 2023 ini, Keuskupan Agung Jakarta mengadakan bulan keluarga dengan tema Solidaritas sama dengan cinta. Melalui kebersamaan kita di masa Advent ini, kita membangun suatu sikap solider, yaitu melihat penderitaan sesama kita sebagai panggilan untuk hidup suci dan benar. Sehingga kita tidak hanya merayakan Natal, melainkan juga mencari kejelasan bagaimana hidup dalam kebenaran Allah yang suka jika kita saling mengasihi dan menyayangi. Pada pertemuan kedua, kita membahas topik keluargaku solider. Mari kita buka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Guru kebijaksanaan sejati, kami berterima kasih atas berkat-Mu, atas kesehatan, atas karya kami hari ini, dan atas keselamatan kami, sehingga kami dapat berkumpul dan merenungkan bersama pada hari ini. Pada pertemuan minggu kedua ini, kami ingin menjadi keluarga yang solider melalui permenungan bersama. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, sehingga kami semakin bersikap solider dengan segenap hati dan dengan akal budi yang Kau anugerahkan. Kami mohon keselamatan bagi saudara-saudari kami yang hari ini tidak dapat bergabung karena sakit atau masih bekerja. Semoga Engkau memberi mereka kesembuhan dan kesuksesan dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, solidaritas berarti melupakan kepentingan atau kebutuhan diri sendiri demi kebaikan orang lain dan mengutamakan kebaikan bersama. Solidaritas merupakan wujud dari rasa kebersamaan suatu kelompok untuk mencapai kesejahteraan bersama yang didasari cinta kasih dan kepedulian kepada sama manusia. Dapat dikatakan, dengan bersikap solider, maka kita mencerminkan wajah Allah. Karena Allah adalah kasih, seperti tertulis dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Namun pertanyaannya adalah, apakah di dalam keluargaku sudah terdapat sikap solider? Sudahkah keluargaku menjadi contoh sikap solider yang jelas? Mungkin ada seorang suami atau seorang istri, atau mungkin adalah seorang anak. Tidak masalah peran apa dalam keluargamu, tapi yang jelas setiap orang mempunyai andil dan harus bertindak aktif untuk mewujudkan solidaritas dalam keluargamu. Ingat, setiap orang berbeda dan unik, bahkan dalam satu keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki selera, keinginan, kebutuhan yang bisa berbeda satu dengan lainnya. Contoh yang mudah perihal makanan, teman-teman. Mungkin ada suka pedas. Mungkin di keluargamu ada sama sekali yang tidak suka cabai dalam makanannya, seperti saya. Atau contoh lain perihal belajar. Mungkin sang adik lebih mudah belajar, membaca buku satu kali dan sudah memahami. Mungkin sedangkan sang kakak karena dia perlu belajar secara kinetik, maka perlu dibantu. Mungkin dengan memegang atau merasakan objek bantuan. Atau perlu belajar secara visual, misalkan dengan melihat video. Cara mereka berbeda. Nah, teman-teman, dalam keluarga, meskipun berbeda-beda selera atau cara, semuanya didasari cinta kasih sebagai anggota keluarga. Dan memiliki tujuan yang sama, yaitu keberhasilan anggota keluarga kita. Contoh tadi perihal misalkan studi. Nah, sikap solidaritas diwujudkan dengan mencoba mengerti kebutuhan, kepentingan, dan juga sikap kompromi untuk kebaikan bersama. Mari kita membaca bacaan Alkitab dari pertemuan minggu ini. Diambil dari kitab Injil Yohanes bab 2 ayat 1 hingga ayat 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu."
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Teman-teman, pada peristiwa pesta pernikahan di Kana, tuan rumah yang menikahkan anaknya mulai kehabisan anggur, dan itu menjadi sesuatu yang memalukan jika itu terjadi dalam peristiwa pernikahan ya teman-teman. Nah, inisiatif untuk mencari solusi permasalahan itu datang dari Bunda Maria. Dia hadir sebagai tamu dari yang menikahkan. Sekalipun tanpa diminta oleh tuan rumah, Bunda Maria mengajak keluarga yang menyelenggarakan pesta pernikahan itu untuk berpaling kepada Tuhan Yesus untuk menyambut rahmat mujizatnya. Bunda Maria tahu dan yakin bahwa Yesus putranya tidak akan tinggal diam membiarkan persoalan itu. Terjadilah mujizat dan tersedialah anggur yang terbaik yang disajikan kepada para tamu undangan. Inilah rasa solider yang ditunjukkan oleh Yesus dan Bunda Maria. Rasa solider tidak semerta-merta karena kewajiban atau karena terpaksa, tapi sungguh merupakan ketergerakan hati yang juga menyertakan Tuhan sebagai yang utama. Dasar untuk membangun sikap solider dalam keluarga adalah teladan dari Yesus dan mengingat hal-hal yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Sikap solider yang diupayakan dalam dan bersama anggota keluarga dilandasi kesadaran akan memberi yang terbaik satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kualitas anggur tadi terbaik yang disediakan oleh Yesus sendiri sebagai bentuk sikap solider dalam peristiwa pernikahan di Kana. Sikap solider dalam keluarga yang mau kita perjuangkan adalah demi kebaikan bersama. Teman-teman, mari kita merenung sejenak. Apakah dalam keluarga kita sudah terwujud solidaritas? Contoh nyata yang mungkin banyak dialami perihal solidaritas adalah kepada anak-anak ataupun orang tua yang sudah lanjut usia. Sebagai anggota keluarga, mari kita menunjukkan kepedulian kepada mereka yang mungkin sudah terbatas atau tidak bisa mengikuti speed kita sekarang dalam bertindak. Anak-anak yang mungkin masih manja atau belum mengerti schedule kita yang hektik, tantangan di kantor, bisnis. Anak-anak yang tidak segera menjalankan instruksi kita. Di pagi-pagi bukannya malah cepat-cepat mandi untuk berangkat sekolah, tapi mereka main-main dulu gitu. Karena mungkin beda 5 menit saja berangkat, nanti perjalanan kita ke kantor kan macet parah gitu ya. Atau contoh orang tua kita yang mungkin sudah lanjut, memerlukan perhatian, memerlukan bantuan untuk hal-hal yang menurut kita mereka masih bisa, tapi ternyata mereka butuh bantuan kita. Nah, teman-teman, keluarga kita sendiri adalah tempat di mana kita harus paling bersolider. Sebagaimana orang tua kita sudah bersolider kepada kita di saat kita masih kecil dengan keras kepala dengan masalah yang kita buat untuk mereka. Saat ini ada kesempatan kita untuk mewujudkan kasih kepada mereka. Dan juga kepada anak-anak. Ingat, anak-anak akan mengingat dan meneladan tindakan kita, termasuk tindakan yang gak baik. Jadi mari kita berikan kasih dalam hidup mereka sebagai modal untuk hidup anak-anak kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang bisa menyalurkan kasih dan sikap bersolider.
Mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dapat merenung dalam pertemuan hari ini. Kami belajar memahami cinta-Mu melalui tindakan-tindakan nyata dari orang-orang terdekat, dari keluarga-keluarga terdekat kami. Kami mohon penyertaan-Mu selalu, agar kami mampu mengembangkan aksi solidaritas sebagai ungkapan cinta dan kasih kami kepada keluarga dan sesama kami. Bapa, kami juga mohon berkati kami, agar apa yang kami tulis sebagai bentuk upaya membangun niat kami dapat terwujud dalam tindakan kami. Kami menyempurnakan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu pada video kenal Alkitab Rabu depan.